Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Leni Mulyani dari KKN Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Padepokan 58 dengan DPL Bapak Adia Adi Prabowo, SE MACC AKCA dengan lokasi KKN di Padukuhan Bojong, Wonolilo Peret Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan memberikan tips karantina COVID-19 secara mandiri di rumah. Yuk simak videonya. Wabah virus COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Wuhan, Cina. Sudah hampir 2 tahun virus COVID-19 ini menyebar di masyarakat. Bahkan kasus positif virus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat sampai saat ini. Dalam setelah waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi virus COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi minimal 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentan waktu 1-14 hari. Gejala virus COVID-19 biasanya muncul berupa batuk hampir seperti radang, demam maupun sesak nafas. Dalam setelah waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi virus COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Untuk memastikan infeksi virus COVID-19 akan dilakukan tes beberapa kali seperti tes antigen atau tes swab PCR. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri sendiri, seraya menjaga jarak aman dari orang sekitar atau anggota keluarga. Siapa sih yang perlu melakukan isolasi mandiri? Yang perlu melakukan isolasi mandiri yaitu siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan yang terasa seperti radang, atau gejala sakit pernafasan, berkurang atau hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Atau termasuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari luar negeri atau transisi lokal COVID-19. Berapa lama sih waktu isolasi diri? Setidaknya isolasi diri dilakukan selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan dari laboratorium diketahui apakah dinyatakan positif atau negatif. Jika hasilnya dinyatakan negatif, maka isolasi dinyatakan selesai. Namun, jika hasil dinyatakan positif, maka isolasi dilanjutkan sampai hasil tes berikutnya dinyatakan negatif. Yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri, tetap tinggal di rumah dan jangan pergi-pergi keluar kecuali memerlukan pertolongan medis. Sebisa mungkin gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama isolasi diri, ganti masker secara rutin 4 jam sekali atau saat masker basah dan kotor. Lakukan pengukuran suhu tubuh dan oksigen dalam tubuh setiap hari. Lakukan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Indera penciuman dan indera perasa, hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. Hindari juga berbagi perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga hindari berbagi benda berbahan kain seperti pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera layanan kesehatan bila mengalami sakit memburuk seperti sesak nafas. Apa aja sih yang tidak boleh dilakukan ketika isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah termasuk untuk bekerja maupun ke ruang publik. Apabila sangat mendesak harus keluar rumah, tetap gunakan masker dan hindari transportasi publik maupun tempat ramai.
Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama dengan anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri terpisah dari anggota keluarga lain. Apabila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan disinfektan setelah dipakai. Bagaimana sih melakukan pertahanan tubuh selama melakukan isolasi mandiri? Untuk melakukan pertahanan tubuh selama isolasi, tetap terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna, perbanyak buah dan sayur terutama sayur hijau, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan dan hindari merokok ataupun minum alkohol. Perbanyak minum vitamin dan ikuti vaksinasi COVID-19. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen yang baik dari diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Orang yang melakukan isolasi dapat mengalami stres karena kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka yang melakukan isolasi perlu dibantu, dihibur, dan diberi semangat. Mari perkuat empati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan COVID-19 dan lakukan vaksinasi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M agar Indonesia segera pulih dari wabah virus COVID-19. Sekian tips isolasi mandiri dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share video ini agar semakin banyak orang yang teredukasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam.